그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일만이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 알면서도 어쩔 수가 없죠. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Nah, hari ini aku mau bebersih laundry room. Ini tuh udah kotor banget, lantainya udah banyak banget gitu loh, bekas-bekas cucian, terus banyak pasir-pasir. Pasir-pasir itu dari lantai atas sih jatuhnya, karena kan sering hujan ya, jadi pasirnya jatuh-jatuh dari lantai atas. Terus nanti juga aku mau masak, ikutin terus kegiatan aku hari ini. Aku juga akan jawab beberapa pertanyaan dari kalian yang udah masuk di video aku sebelumnya. Dan nanti pertanyaan aku pilih-pilih ya, mana yang sekiranya belum pernah aku jawab. Nah, pertama-tama ini aku mau bersihkan dulu rak sabun-sabun karena udah kotor banget. Jadi sabun-sabun melengket gitu ya di rak ini, dan ini aku mau sikat. By the way, rak sempil atau rak sisipan ini aku beli di S Hardware, tapi ada di Shopee juga kok, nanti aku tulis linknya ya. Nah, ini aku sambil bebersih, aku mau baca pertanyaan pertama. Ini pertanyaannya menarik dari Mbak Helmi Iskandar. Kakak Ayu nanya dong, kakak suka nongkrong sama temen-temen atau sukanya di rumah aja sama keluarga kecil? Aku itu tipe orang yang suka berdiam diri di rumah bun. Jadi entah itu rebahan, drakoran, atau ada kerjaan, lebih sukanya di rumah. Tapi pastinya ada satu hari dimana aku juga kepengen nongkrong bareng teman-teman. Nah, teman-teman kuliah, teman ngantor udah jarang sih. Hampir nggak pernah lagi ketemuan karena mungkin kesibukan ya, dan sudah ada di luar Makassar juga. Nah, yang intens aku ketemuan dari dulu sampai saat ini ya, teman-temanku dari kecil, dari SD, SMP, SMA itu nggak pernah berhenti. Jadi dari dulu kita selalu ketemuan sampai sekarang. Nah, kalau mereka ke Makassar pasti kita sempatkan buat ketemu. Jadi kalau ditanya suka apa enggak, suka juga, cuman ya agak keseringan. Jadi ada momennya gitu aku keluar rumah. Nah, kalau keluar rumah tiap minggu ya paling bareng anak-anak sama pak suami gitu. Wow, ini pantat bak mandi anak-anak kotor banget. Ini aku cuci dulu, aku sikat-sikat. Ini tuh lumut ya, melengket di sini. Emang sih aku nggak sering-sering ya buat beresin. Ya paling kalau kelihatan kotorannya baru aku bersihkan kayak gini. Nah, sebenarnya buat area laundry room ini harusnya ada area kering dan area basah ya. Cuman waktu itu salah desain, jadilah basah semua. Agak rempong gitu lah kalau diberesin, jadi semua lantai harus aku cuci, semua harus aku sikat-sikat kayak gini. Jadi kayak kamar mandi gitu. Nah, ini aku angkat-angkat dulu semua yang di bawah lantai, baru aku sikat lantainya. Jadi udah kotor deh pokoknya. Untungnya ini lantainya warna coklat kayak gini ya, jadi nggak terlalu kelihatan banget. Oke, ini aku lanjut lagi baca pertanyaan dari Arul Caem. Selama ini pakai KB apa enggak kak? Terus dulu lahiran normal atau SC? Nah, selama ini aku nggak pernah KB. Jadi dari anak pertama sampai anak kedua itu nggak pernah pakai KB ya. Karena seperti yang aku bilang sebelumnya, itu aku ngeri kalau dengar kata KB. Nggak tahu kenapa aku tuh takut banget gitu loh. Pakai KB, apalagi KB spiral gitu. Mungkin dulu waktu setelah lahiran itu langsung dipasang ya, tapi aku nggak berani, nggak tahulah kenapa. Terus pertanyaan kedua, lahiran normal apa SC? Aku kedua-duanya sesar, Malaika sama Mada, dengan permasalahan yang sama. Kontraksinya telat, udah 41 minggu tapi belum ada rasa-rasa mau melahirkan. Udah jalan, udah ngepel sambil jongkok, tapi ya gitu deh, nggak mau keluar-keluar sama sekali teman-teman. Terus aku juga dulu ada kista waktu Malaika. Aku tuh punya kista sebesar 8 cm. Dan saat SC itu udah diangkat bareng Malaika. Nah gitu ya ceritanya, kenapa bisa lahiran sesar, terus kenapa nggak pakai KB, karena emang aku suka ngeri aja gitu ya.
Oh ya, ini ada salah satu komentar buat temen-temen atau ibu-ibu yang mau pakai KB tapi masih ragu-ragu dari Mbak Ivana Dewi. KB IUD atau spiral kalau aku pakainya Mbak, karena selain tidak pengaruh ke hormon tapi juga 99,999% kemungkinan kecil bobolnya. Ceknya juga cukup 1 tahun sekali, nggak perlu setiap bulan gitu ke dokter. Kalau yang lain kan pengaruh ke hormon dan cocok-cocokan. Sebenarnya IUD atau spiral juga cocok-cocokan sih, tapi kalau udah cocok ya mantap aja, aman lagi. Nah gitu ya, ini komentarnya tambah pengetahuan juga buat kita emak-emak. Oke, ini masih tahap disikat-sikat, jadi aku bertahap gitu ya sikat-sikatnya, sikat terus disiram lagi, sikat terus disiram lagi. Hampir selesai sih ini, dan ini tinggal aku masukkan rak sisipannya di samping mesin cuci. Nah setelah ini aku lanjut mau cuci botol deterjen karena ini udah kotor banget. Di sini nih ditutup botolnya. Kalau udah bersih kayak gini udah lega ya, jadi enak gitu anak-anak main sambil mandi. Dan buat teman-teman yang nanyain ini licin gak lantainya, nggak sama sekali karena ini permukaannya kasar ya. Ini aku pakai keramik yang motif kayu. Nah botol-botolnya udah selesai aku cuci, sekarang tinggal aku susun di rak sisipan ini. Jadi di sini juga aku taruh belanja bulanan kayak sabun-sabun, deterjen, sabun cuci piring biar kelihatan. Soalnya kalau aku taruh di lemari, biasa aku lupa kalau aku udah beli ini tuh, kayak beli sabun cuci piring dan kedepannya aku beli lagi deh. Jadi kayak boros gitu. Jadi kalau di sini kan udah kelihatan semua. Nah udah bersih teman-teman laundry room aku, udah lega banget nih kalau kayak gini. Nah di sini aku nggak sikat tiap hari ya, paling kalau misalkan udah kotor banget baru aku sikat-sikat. Kalau untuk tiap hari ya paling aku sapu-sapu aja airnya biar nggak tergenang gitu. Nah lanjut aku mau baca pertanyaan dari Mbak Christine Pratama. Kak Ayu pernah nggak sih kalau anak-anak pas lagi berantem terus Kak Ayu marah dan nyubit anak-anak? Soalnya kan jaraknya Mada dan Malaika cuman beda dikit, pastinya sering berantem, apa akur-akur aja? Wah mereka sering berantem sih, tapi kebanyakan baikannya juga. Jadi kalau berantem itu biasanya karena mainan. Misalkan Malaika lagi pegang mainan yang satu, Mada juga kepengen. Sebaliknya juga gitu, kalau Mada pegang sesuatu, Malaika juga kepengen biasanya. Tapi kebanyakan Mada ya yang suka ngamuk-ngamuk kalau misalkan Malaika lagi main. Kalau marah-marah bunda nggak sendiri, aku juga suka marah-marah sama anak-anak. Kalau lagi nggak bisa aku handle atau aku lagi capek banget terus mereka bikin sesuatu yang bikin aku kesel, ya aku kadang marah. Tantangan terbesar seorang ibu itu ya jaga sabar ya teman-teman. Susah banget itu jaga sabar ya. Jadi kita di sini semua ibu-ibu saling menyemangati. Semoga kita bisa tetap jaga kesabaran kita dan sering-sering ikut ini sih parenting, seminar-seminar parenting, karena itu bisa bikin hati kita tenang. Jadi biasanya kalau kita ikut seminar-seminar parenting gitu, kalau di kehidupan sehari-hari kita kepengen marah atau kesel, aku suka keingat materi-materi yang biasa aku dengar, jadi aku tahan lagi marahnya gitu. Nah ini aku lanjut jemur TV. Tadi Mada udah anteng nonton TV ya, jadi aku di sini bisa leluasa gitu buat menjemur. Soalnya kalau aku menjemur terus dia ikut di sini pasti basah semua lagi bajunya. Habis menjemur, ini aku mau keluarkan ikan yang di freezer, mau aku goreng. Ada ikan nila. Terus ini Mada minta sesuatu, nggak tahu mau minta apa. Jadi aku bukain aja kulkasnya. Aku suruh milih gitu mau diambil apa. Dan ternyata dia ambil mayonaise teman-teman. Oke, ini kali pertama aku olah ikan nila. Jadi ini nggak pernah sama sekali ya. Jadi aku asal aja gitu. Untungnya udah dibereskan kemarin waktu aku beli kotoran-kotorannya sama yang jual. Jadi aku cuman cuci aja. Walaupun ada 1 atau 2 gitu ya yang belum keluar perut kotor-kotornya gitu. Dan insang-insangnya jadilah aku kerja sendiri. Terus di sini aku tambahkan kunyit, garam sama jeruk nipis. Aku mau marinasi sebentar di kulkas. Aku simpan aja gitu ya di dalam kulkas biar meresap gitu bumbunya. Sambil nunggu aku mau siapin bahan-bahan lain. Ini aku mau buat tempe goreng crispy, requestannya Malaika, karena tuh dia nggak bisa makan gitu ya kalau tanpa tempe crispy. Kesukaannya banget ini teman-teman.
Nah ini aku mau siapin tepungnya dulu. Aku cuman pakai tepung bumbu aja, nggak pakai tepung lain lagi karena ini tuh udah crispy banget. Aku pakai sajiku yang serbaguna. Nah tinggal aku goreng deh tempenya. Sambil itu aku baca-baca komentar kalian juga. Ini komentarnya menarik buat kita emak-emak biar semangat gitu ya. Dari Mbak Susan Vlog. Semangat bunda walau habis kuliah terus gak kerja di luar tapi tetap dari rumah bisa cari cuan. Yang penting sekarang pintar-pintar aja, banyak cara ke tujuan yang sama. Tetap semangat. Nah jadi buat ibu-ibu yang risau, yang katanya orang-orang itu hanya sebagai ibu rumah tangga aja, tetap semangat ya. Karena pekerjaan ibu rumah tangga itu selain mulia, pekerjaannya juga berat loh dari pekerjaan-pekerjaan lainnya. Jadi kita harus bangga sebagai ibu rumah tangga. Walaupun di rumah aja, kita bisa membuat sesuatu yang bermanfaat, yang bisa produktif. Gak usah dengar nyinyiran orang lain, apalagi mau diambil pusing, itu gak banget ya bun. Nah tempenya udah aku goreng, sekarang lanjut goreng ikan nila. Tadi juga aku udah iris bumbu buat sayur kangkung. Karena ikan goreng sama sayur kangkung itu perpaduan yang sempurna ya bun. Nah ini Malaika udah nggak sabar mau makan. Untungnya di situ ada sup ya. Jadi itu aja ya yang dia makan. Nanti aku juga bakalan suapin ini ikan, siapa tahu dia mau. Nah ikannya juga udah selesai. Sekarang lanjut mau buat sayur kangkung tumis. Oke, aku baca pertanyaan dulu dari Mbak Puput Maharani. Mau nanya, boleh tahu nggak itu rumahnya ukuran berapa? Terus dilanjut pertanyaan dari Mama Fabil, boleh tahu punya rumah setelah menikah atau sesudah menikah? Ukurannya itu 8 kali 16 meter ya. Jadi 8 lebar, 16 panjangnya. Terus ini punya rumah sebelum apa sesudah? Sebelum ya. Jadi sebelum aku nikah sama suami aku tuh udah beli rumah ini. Jadi emang setelah nikah aku langsung tinggal deh di rumah ini. Oke teman-teman, ini udah hampir selesai masakannya. Kangkungnya juga udah masuk. Tinggal aku tumis-tumis sebentar dan selesai. Masakannya semua udah jadi. Walaupun masak-masak simple kayak gini, tapi aku selalu kangen buatin menu untuk di rumah. Karena emang ini bikin ngangenin nih masak-masak kayak gini. Ada tempe goreng, ikan goreng, ada tumis kangkung, terus ada lauk sisa semalam nih. Jadi aku tinggal angetin aja. Setelah makan aku lanjut cuci piring dan aku mau baca pertanyaan sambil cuci piring ya. Pertanyaan dari Mbak Aunatula Sarahza, bun dapurnya tuh sama ruang tengah tanpa sekat gitu, plus minusnya apa aja? Oke kita ke plusnya dulu ya. Kalau plusnya itu aku bisa masak sambil liatin anak-anak main. Jadi mereka juga nggak takut-takut gitu kalau main ya, karena lihat kita gitu sambil masak. Terus kelihatan luas juga karena nggak ada sekat gitu antara dapur sama ruang tengah. Dan kalau ada acara itu bakalan muat banyak gitu loh. Aku lebih memilih kasih sekat antara ruang tamu sama ruang tengah, jadi biar ada privacy gitu kalau ada tamu. Nah minusnya itu bakalan kelihatan semua gitu loh. Jadi kalau misalkan ada yang berantakan sedikit, jadi langsung tertuju gitu sama yang berantakan itu. Jadi tinggal kitanya aja nih yang rajin beresin. Jadi lebih banyak plusnya daripada minusnya ya kalau menurut aku. Oke ini aku lanjut di luar rumah. Aku mau beliin anak-anak baju tidur sama sendal. Bajunya Malaika itu baju tidurnya udah pada pendek-pendek semua dan mau aku pakein Mada, cuman udah udah ada yang robek-robek, udah kotor-kotor, jadi udah harus di declutter gitu. Aku nggak banyak videoin di sini karena udah fokus nyari-nyari. Terus lanjut, ini udah di rumah, aku mau buka paket dulu. Itu tadi yang aku beli di dalam kantong gitu ya, dan ini ada beberapa paket dari Shopee. Aku belanja baju anak-anak sih, baju rumah. Ini murah harganya, cuman berapa ya, 20 apa 30 ribu. Nanti aku tulis linknya di description box. Ini tuh kainnya lembut terus adem. Ini aku beli pakaian sepasang gitu untuk Malaika sama Mada. Nah ini buat Mada juga, jadi 2 buat Mada, 2 buat Malaika biar adil. Dan plus minusnya belanja di toko offline dan online, ini kan kalau beli offline itu harganya murah, cuman ya gitu kita nggak bisa lihat bahan, bisa nyobain ke anak-anak pas apa enggak. Jadi ya tinggal kita pintar-pintar aja baca review orang-orang yang udah belanja.
Dan ini bagus sih teman-teman bahannya. Terus sekarang aku lanjut lagi buka paket yang kedua. Ini aku beli botol minum yang ukuran 2 liter. Harganya 39.000 apa berapa? Pokoknya harganya nggak sampai 40.000 deh. Dan ini udah dapat stiker yang bisa ditempel ke botol. Ini aku lagi ngontrol asupan cairan aku. Jadi aku butuh botol motivasi gini. Ini ada jam-jamnya. Jadi kita bisa tahu nih kita udah minum berapa gitu ya. Beneran ini bagus teman-teman. Ini aku lihat di toko offline harganya 100 ribuan gitu. Nah kalau ini cuma 30.000. Selanjutnya ini aku juga order baju buat aku sendiri. Ini blus tunik gitu. Aku suka banget model-model kayak gini. Dan yang bikin cantik karena ini tuh ada kayak apa sih namanya, kayak ada bling-blingnya gitu loh di tengah. Nah ini dia. Oke teman-teman, segini dulu videonya. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.